Itu sebabnya aespa dinyamin menjadi generasi keempat yang paling top yang mencuri dokumen dari asrama BTS di Hanam Hill. Blackpink, girl group K-pop terkemuka, pernah naik ke bawah panggung Coachella pada tahun 2020. Namun, aespa adalah girl group K-pop pertama yang Hey yo, what's up guys? I'm Yuso Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kostum dari aespa dan juga Blackpink yang kembali dibandingkan, dan banyak yang bilang bahwa kostum mereka itu mirip. Nah di sini ada salah seorang netizen yang berada di situs Fan itu sudah ngupload bagaimana foto atau kostum dari aespa dan juga Blackpink, dan di sini dia itu menuliskan mungkin dikarenakan mereka juga 4 orang dan punya gaya yang mirip ya, mereka benar-benar terlihat sama deh. And this, how can netizen react about this topic? Let's see gimana komentar mereka. Para penggemar benci memberi makan troll, tapi sejujurnya sangat mirip, sangat jelas bahwa mereka melakukan setidaknya ya sedikit pembandingan. Ada beberapa kesamaan yang tumpang tindih, tapi sosoknya berbeda. aespa terlihat seperti made in China, dan Blackpink terlihat seperti made in Italy. Live Blackpink di Coachella sangat bagus, live aespa sejujurnya tidak stabil dan buruk. Masalah terbesar adalah bahwa semua lagu biasa-biasa aja. Mereka tidak memiliki dance untuk live too short, dan nyanyian mereka paling menonjol di sana. Aku bisa mengerti kenapa SM tidak membuat mereka bernyanyi secara live sampai sekarang. Sejujurnya saya dulu mengatakan bahwa saya tidak yakin apakah mereka meniru Blackpink, tetapi dari konsep, komposisi member, dan kecuali untuk pandangan dunia SM yang unik dan esoteris, memang benar bahwa mereka sama. Dari pakaian mereka hingga kemajuan karir, sampai pada titik di mana kalian juga tidak bisa menyebutkan satu kelompok tanpa yang lain ketika mereka disatukan. Dan bagaimanakah pandangan kalian tentang hal yang satu ini? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain ada juga netizen yang sudah membuat postingan atau sudah memberikan alasan kenapa penampilan live aespa di Coachella menjadi pusat perhatian. Netizen tersebut menuliskan hal itu dikarenakan orang-orang menyamakan mereka dengan idol yang sangat berbakat itu. Siapakah yang dimaksud? Bahkan nih guys, kalau kalian bahkan nih cinggu, jika Anda berpikir bahwa komentar di YouTube itu konyol, jika kalian menggunakan Fan sekarang, kalian akan melihat orang-orang berkata, aespa dari SM. Mungkinkah mereka tidak bisa menyanyi secara langsung? Bukankah mereka bisa? Itu dikarenakan mereka tidak. Ada apa dengan menyebut mereka berbakat? Pembuatan gambar mereka solid. Siapapun dapat mengatakan bahwa mereka memiliki AR langsung, tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan bernyanyi langsung di depan semua orang? Bagi Coachella itu hanya seperti panggung live idol. Dan jika kalian menontonnya, kunci mereka juga lebih rendah dan live mereka tidak stabil. Yang lebih buruk adalah tarian mereka juga lebih mudah. Tetapi dikarenakan mereka bernyanyi secara langsung, mereka juga tidak menari dengan benar. Itu level mereka, tetapi orang-orang sangat memuji dengan mengklaim bahwa mereka sangat berbakat. Dan berikut adalah bagaimana netizen-netizen Korea berkomentar tentang hal yang satu ini. Fakta, selain Fan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jika kalian pergi ke tempat lain, semua orang mengatakan bagaimana hidup mereka keren dan mereka paling banyak dipuji. Tetapi gadis-gadis di Fan sangat terpicu oleh aespa dikarenakan mereka menganggap aespa ini sebagai saingan. Jadi mereka mencoba segala macam untuk membenci aespa. Wow, savage. Next, saya pikir Fan adalah omong kosong. Jadi saya pergi untuk menonton pengke mereka dan mereka tidak baik-baik aja. Memang benar bahwa mereka mengubah kunci sedikit ya, tapi jujur aespa tidak pernah tampil di depan orang banyak seperti label Coachella. Mengingat bagaimana gugupnya mereka melakukannya dengan baik, dan saya mengakui keterampilan mereka. Jadi saya harap mereka banyak bernyanyi secara live di masa depan. Ini komentar yang benar-benar positif sih menurut aku. Itu sebabnya aespa dinyamin menjadi generasi keempat yang paling top. Bukankah Fan hate itu sama dengan sukses yang begitu manis? Pertunjukan Winter sangat solid dan semuanya juga berjalan dengan baik. Para troll itu sangat gila sehingga mereka bekerja keras. Meski demikian, aespa menjalani kehidupan terbaik mereka di Amerika Serikat sekarang. Coba saja diletakkan mereka selama sisa hidup kalian. Fan hidup di dunia mereka sendiri dan Fan hate sama dengan sukses. Jadi, thank you. Mereka menerima penghargaan Daesang dan juga pendatang baru di KMA, di mana hanya satu orang top dunia yang dapat menerimanya. Sekarang mereka bahkan tampil di Coachella dan bahkan tampil langsung. Apa yang akan kamu lakukan dengan kecemburuanmu? Iya sih, kayaknya memang bener sih, banyak banget yang cemburu dengan aespa. Wajar sih kalau aespa itu membuat banyak orang cemburu.
Because why? Karena untuk para membernya udah pada cantik semua. Dan seperti yang kalian tahu bahwa banyak banget cewek-cewek yang iri juga kecantikan dengan orang lain. Apalagi aespa ini juga baru debut seperti itu, tapi mereka juga sudah menjulang kesuksesan yang besar banget. Penghargaan yang mereka dapatkan juga sangat banyak banget. Gak hanya di program music, tapi juga di program Music Award. Mereka sudah mendapatkan banyak. Jadi gak heran kalau banyak banget yang iri dan juga cemburu sama mereka. So, that's why banyak banget yang mencari celah untuk menjatuhkan aespa. And I think bener sih. Nah, seandainya kalau emang memberikan kritikan sebenarnya tidak apa-apa ya. Tapi banyak juga yang malah berlindung di balik kata kritikan dan juga sebenarnya memberikan komentar hate kepada aespa. Dan aku rasa itu tidak dapat dibenarkan ya, apapun alasannya. Next ke komentar yang berikutnya. Ya, berikutnya adalah Phil Idol Sinyo sejalan. Buat yang belum tahu, Phil Idol Sinyo ini merupakan budak ataupun istilah menghina untuk para penggemar. Penggemar dalam artian mungkin haters ya, I guess so. Nyanyi live mereka juga telah diakui dengan benar kali ini, jadi kalian juga harus mencoba membenci mereka untuk hal lain sekarang. Bener sih. Untuk hal yang satu ini aku dapat setuju. Kenapa aku setuju? Karena guys, ada salah satu director associate dari Coachella itu sudah mengakui bagaimana kemampuan vokal mereka. Dapat kalian perhatikan video yang berikut ini, terlihat bahwa directornya itu benar-benar terpukau banget dengan suara mereka. Dan Cinggu, sepertinya para member dari aespa juga sudah tahu apa yang terjadi sama mereka atau apa opini-opini dari orang-orang terhadap mereka. Karena di sini ada salah satu membernya, yakni Karina, itu sudah mengirimkan something di Bubble. Coba kita baca bagaimana pesan dari Karina di Bubble. I truly enjoy it and it seems that you enjoying it when you see it on stage. Intinya dia menikmati panggung tersebut dan ya dia juga merasa kita juga menikmati hal tersebut. There were people who sang along and if you have heard of me, there must have been quite a few, right? Of course, it might not have been possible for everyone to be satisfied and they sang along to us a lot on set, so I was a little surprised. Yoon is also proud of us. We had a lot of fun. Life is short, isn't it? Our life is too short to enjoy. I hope you enjoy the present and we're happy. Intinya Karina di sini mengatakan bahwa di saat mereka menyanyi itu banyak kok orang-orang yang ikut bernyanyi sama mereka. Namun seperti yang kita dengar mungkin yang sudah beredar di video-video YouTube itu kita mendengarkannya sedikit. Tapi di saat aespa di sana mereka juga mendengarkan ada orang yang bernyanyi sama mereka dan itu juga membuat mereka di sini menjadi senang. Seperti itu. Yoon deserve to hear only pretty words. I always do my best not to listen to Yoon bad things. Nevertheless, if it is difficult, I will work harder so that no one can hurt Yoon. I want everyone to know that the effort is not in vain. Jadi dia itu pengen supaya kita mungkin sebagai penggemar itu hanya mendengarkan kata-kata yang bagus. Jadi dia akan bekerja keras untuk itu. I don't think everyone has the same idea and I think that everyone has different opinions on everything. Whatever it is, I just need to be okay. I'm okay. We've been through a lot, haven't we? I'm especially confident that I can overcome it because I'm proud. So I hope that Yoon will love you with pride as well. I'll become a better person. Intinya di sini Karina itu loh mengatakan kepada kita semua apapun yang terjadi, dia akan tetap okay. Dan di masa depan dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jujur kita sebagai Bang Mar cukupnya lihat bagaimana pesan dari Karina. Next, I know you know, I love you so much and I always thank you so much, Yoon. Thank you so much for liking and supporting me. I'm worried that this sincerity will become lighter by showing what I like so much. Hahaha. Yoon, I'm always thankful too. I love you. Intinya dia di sini juga berterima kasih pada penggemar dikarenakan penggemar terus mensupport dan juga menyukai mereka. Gimanakah perasaan kalian setelah melihat bagaimana pesan dari Karina? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, di sisi lain ada juga di sini para netizen terkhususnya para Blink itu menyoroti media-media Korea yang selalu men-track nama Blackpink di artikel-artikel yang menunjukkan tentang pencapaian dari sebuah grup. Terkhususnya adalah girl group sebenarnya. Dan seperti yang kalian perhatikan akhir-akhir ini, let's say ada J-Idol. Di saat J-Idol ini memuncaki brand reputation di number one untuk girl group, ada media yang mengambil atau men-track nama Blackpink. Di artikelnya tertuliskan, J-Idol memuncaki number one brand reputation mengalahkan Blackpink. Itu bukan J-Idolnya yang salah, tapi medianya di sini yang terlalu lebay dan juga membawa nama Blackpink. Lalu, khususnya untuk aespa, seperti yang kalian baca ini ada postingan dari Vice Korea. Mereka di sini menuliskan Blackpink, girl group K-pop terkemuka, pernah naik ke bawah panggung Coachella pada tahun 2020. Namun, aespa adalah girl group K-pop pertama yang mencapai panggung utama terbesar.
Kenapa mereka itu harus membawa Blackpink ke sini? Bukankah mereka seharusnya tahu ya bahwa jika ada grup yang di-draft terhadap pencapaian dari sebuah grup yang lain, lalu kemudian dibandingkan seolah-olah mereka ini dikalahkan, bukankah ini juga dapat memicu war ya antara para fans? Ya enggak, ini juga dapat membuat keributan loh di kalangan para penggemar. Dan katanya pada akhirnya untuk Vice Korea tadi itu sudah menghapus cuitan yang membawa nama Blackpink. Lalu siapakah yang salah di sini? Menurut aku ya kesalahannya pasti dari media ya. Seandainya media juga tidak mengompor-ngompori terlalu banyak ya, meskipun akan ada fan war seperti itu, tapi menurut aku fan war-nya juga tidak akan terlalu parah. Namun di sini dipanas-panasin ya, pada akhirnya terjadilah seperti ini. Dan Cinggu, apakah kalian sudah muak melihat bagaimana media-media, khususnya adalah media Korea, yang selalu mendrag nama Blackpink dan juga membandingkan Blackpink dengan pencapaian dari girl group lain? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. By the way, menurut kalian, alasan kenapa media Korea selalu mendrag nama Blackpink adalah dikarenakan Blackpink ini merupakan standar? As you know, seperti yang kita lihat juga bahwa Blackpink ini seperti menjadi standar ya di industri musik K-pop, khususnya adalah industri musik K-pop di internasional. Jadi ada pandangan, jika kalian tuh pengen disupport oleh fans-fans dari internasional, khususnya adalah Amerika, karena untuk Amerika kan emang sulit ya gitu ya kan, untuk benar-benar follow banget terhadap musik K-pop. Jika ingin masuk ke pasar US atau Hollywood, ya minimal itu seperti Blackpink. Jadi Blackpink ini seperti menciptakan standar yang diciptakan Blackpink untuk dapat diterima di fans internasional itu benar-benar besar banget loh guys. Mulai dari musik video, lagu, outfit, and everything about them itu benar-benar tinggi banget. Dan terkadang ya aku juga berpikir bahwa dikarenakan standar mereka memang sudah tinggi, inilah yang juga membuat comeback mereka itu lama dibandingkan dengan grup yang lain. Karena untuk menciptakan karya yang masterpiece itu memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apalagi di sini Blackpink dan juga YG Entertainment itu harus memenuhi loh ekspektasi yang tinggi dari para penggemar dan juga netizen yang lain. Dan hal itu memang terbukti ya guys, di saat mereka comeback kita itu mudah banget loh nyantol sama lagunya Blackpink. Khususnya aku ya, aku itu paling susah nyantol loh sama lagu B-side dari album-album grup K-pop. Susah banget nyantol. Sejauh ini hanya ada beberapa grup yang buat aku nyantol banget sama lagu-lagu B-side mereka. Let's say ada BTS, G-Idol, sama Blackpink. Khususnya untuk Blackpink, aku nggak pernah nggak suka sama B-side mereka. Rata-rata B-side mereka ini selalu aku suka, serius. Jadi dari hal ini aku dapat paham, oh iya ya, ini juga yang memberikan alasan kenapa mereka juga comebacknya lama. Dari musik video dan juga lagunya, aduh nggak heran sih. Dan gimana pendapat kalian? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian, dikarenakan standar tinggi inilah Blackpink itu selalu dibawa oleh media-media Korea dan juga dijadikan perbandingan untuk kesuksesan dari girl group yang lain? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang Jimin BTS. Jadi baru-baru ini dikabarkan bahwa pemberitahuan tentang penyitaan properti dari Jimin BTS itu bocor secara online. Dan katanya hal ini juga disebabkan oleh anti-fans atau haters dari Jimin. Wah, parah juga ya. Jadi guys, pada tanggal 24 April, seorang pengguna anonim memposting pemberitahuan penyitaan properti yang diduga ditujukan kepada salah satu member dari BTS di DC Inside. Postingan aslinya kini telah dihapus. Namun dikabarkan bahwa gambar yang berisi informasi pribadi Jimin masih beredar secara online. Salah satu pengguna di komunitas karyawan anonim yakni Blind. Dan untuk informasi saja, untuk menjadi anggota Blind, seseorang harus memverifikasi akun dengan email kantor mereka. Nah, orang itu menuliskan, postingan itu diperbarui sekitar 7 jam sebelum artikel berita pertama diterbitkan. Untuk melihat dokumen tersebut, Anda harus mengetahui 13 digit nomor jaminan sosialnya. Saya merasa seseorang yang mengetahui informasi pribadi Jimin dengan baik melakukan ini. Dia yang bekerja untuk Kementerian Tenaga Kerja kemudian melanjutkan, ini adalah masalah terpisah dari kesalahannya dikarenakan mengabaikan pembayaran. Saya tidak begitu mengerti bagaimana orang lain mendapatkan dokumen itu selain Jiminnya. Sementara itu dilaporkan bahwa Jimin membayar semua premi asuransi kesehatan tunggakan yang berjumlah sekitar 28 juta Korea won atau jika didolarkan mencapai 22.432 US dollar hanya setelah 4 pemberitahuan penyitaan disampaikan. Karena penyitaan dibersihkan pada tanggal 20 April, 3 bulan setelah awalnya didaftarkan pada tanggal 25 Januari. Layanan asuransi kesehatan nasional juga menjelaskan bahwa mereka memberitahu pemberitahuan pembayaran yang hilang melalui surat dan pesan teks. Di Korea, siapapun yang memenuhi persyaratan hukum tertentu, termasuk warga negara asing yang tinggal di Korea, ia akan diwajibkan untuk berlangganan asuransi kesehatan, terlepas dari niatnya dan akan dikenakan kewajiban untuk membayar premi. Menurut pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional, jika orang yang telah menerima pemberitahuan jatuh tempo gagal membayar premi asuransi
masih di bawah tanggal jatuh tempo yang diberikan, NHIS dapat menagih jumlah tunggakan dengan cara yang sama sebagai tunggakan pajak nasional yang dipungut setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan juga Kesejahteraan. Namun nih guys, ternyata ya ada salah satu hal yang membuat netizen di sini menjadi kaget dan juga menjadi geram pasti ya. Jadi guys, ternyata untuk foto dokumen dari pihak asuransi kepada Jimin itu telah dicuri sebanyak 2 kali dan diunggah fotonya bertepatan dengan dirilisnya OS Jimin untuk Our Blues. Hal ini diduga merupakan ulah anti-fans yang mencuri dokumen dari asrama BTS di Hanam Hill dan diyakini untuk membuat Jimin BTS terseret dalam masalah yang serius. Masuk akal juga, seandainya Jimin menerima pemberitahuan tersebut, tentu dia akan mengatasi masalah ini juga dengan cepat gitu. Maksudnya nggak akan sampai penyitaan, ya nggak sih? Namun dikarenakan dokumennya sudah dicuri, tentu Jimin di sini tidak mendapatkan pemberitahuan. Jadi dia merasa memang tidak ada problem dan pada akhirnya terjadilah yang namanya penyitaan. Cukup agak geram juga ya melihat apa yang dilakukan oleh anti-fans, which mean anti-fans di sini memang sudah membuat masalah yang benar-benar besar banget. Dan ini juga tentu berimbas kepada Jimin. Well, apapun itu kita harapkan semoga problemnya juga dapat diselesaikan dengan baik. Dan yap, sekali lagi ini membuktikan kepada kita semua betapa beratnya menjadi public figure, khususnya adalah idol K-pop. Akan ada banyak orang yang membenci kita dan orang-orang yang membenci kita ini akan mencari celah untuk menjatuhkan kita. Salah satunya adalah dengan cara licik seperti ini. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.